Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, kita sudah kedatangan tamu istimewa. Namanya Erik Deci TV. Halo Erik di channel gue. Thank you udah datang. Gue nih Om, suatu kehormatan banget nih bisa diundang di meja ini nih. Soalnya di meja ini udah berapa YouTuber gede nih. Jadi ya, sering kita ngobrol di sini ya. Iya. Jadi kali ini gue nih baru sempet sebenarnya udah waiting listnya agak lama. Gue antri sama Erik minta waktu, tapi baru kali ini bisa. Enggak. Sebenarnya ngobrolnya juga sederhana banget, yang ringan gitu. Jadi Erik ini lawan mainnya Ciko di Deci TV ya, dan penggemarnya udah banyak, subscribernya juga udah banyak. Apalagi BXB tuh banyak. BXB tuh seneng banget sama Erik gitu ya. Jadi gue pengen tahu, Erik, lu udah berapa lama nge-YouTube? Kalau nge-YouTube tuh Om dari 2018 deh kayaknya. Oke. 18 itu udah ada akun YouTube, cuman aktifnya itu kayak pertengahan 18 atau akhir 18 lah kalau. Tapi sendiri? Udah berdua. Langsung berdua sama Ciko. Sama Ciko. Dari awal nama channelnya udah Deci TV. Oh gitu. Tapi awal-awal ya kita masih biasalah konten-konten apa gitu yang bisa bikin. Jadi masih random. Belajar di mana? Maksudnya belajar YouTube-nya. Kita otodidak berdua. Berdua. Iya, jadi kita kayak pertama copas-copas deh, bikin prank copas-copas YouTuber lain, kita lihat-lihat dulu. Ya kayak terus bikin review, bikin apa, ngevlog, semuanya kita coba dulu pertama tuh. Kenapa lu memutuskan bergabung jadi YouTuber? Mungkin karena 2018 itu gue lagi gabut kali, itu kan semester kuliah gue kan semester. Oh, kuliah dulu ya? Iya, kuliah gue kan semester 5 ya. Semester 5 itu kan udah dikit lah SKS-nya. Gue kan D3 nih, jadi sampai semester 6 doang. Udah dikit dan gue punya banyak waktu luang, dan juga emang waktu itu gue gara-gara ngeliat Ciko dulu sih. Ciko bikin YouTube, tapi Ciko bikin YouTube kayak maksudnya kayak hampa gitu kalau sendiri gitu, kayak apa gitu. Akhirnya yolah Cik, gue ikut gitu. Tapi dulu namanya belum Deci TV. Gue ikut YouTube lo, dulu namanya apa tuh ya. Terus akhirnya ngomong-ngomong sama Ciko tuh teman kuliah? Ciko senior kebetulan, senior kampus. Ciko senior kampus. Kira gue bilang ikut, tapi kita bikin namanya nih, ini namanya kayaknya nggak etis banget deh, namanya kayak lupa sih gue nama pertama itu. Akhirnya terbentuklah Deci TV gitu. Deci TV itu tempat tongkrongan Deci dulu tuh. Deci itu depan PCI. Depan PCI tempat tongkrongan. Jadi teman-teman, Ciko sama Erik ini mulainya di kuliahan. Ketemunya kita di persatuan. Dan kemudian YouTube itu menghasilkan. Untuk akhir-akhir ini saat ini menghasilkan. Wow, tuh. Teman-teman memulainya dari kuliah dan sampai hari ini istilahnya dulu nanem lah ya. Dulu nanem. Sekarang ada hasilnya, bisa dinikmatin. Iya, jadi lagi-lagi gue selalu menyarankan tuh Rick, bahwa ayo dong teman-teman anak-anak muda jadi konten kreator, gabung di YouTube. Bener. Ada hasilnya kok gitu ya. Ada. Intinya kalau kita niat pasti ada kok hasilnya, walaupun masih merintis dari kecil-kecil. Selain itu juga kan kita bisa mengekspresikan kebiasaan kita gitu ya. Kayak gue dulu sedikit cerita nih, gue dulu orangnya nggak terlalu kayak males lah, kayak dibilang introvert juga enggak sih ya. Cuman kalau mau ngomong di depan orang, mau ketemu teman baru tuh rasanya nggak pede lah gitu, gengsi nggak pede lah gitu. Dan ketika ada YouTube nih ya makin lama makin kesini malah ngelatih gue sendiri gitu, jadi bisa berani explore, berani ngomong depan kamera, berani mencoba hal-hal yang ada di media inilah gitu. Ya, paling nggak dari YouTube ini kemudian Erik banyak belajar soal ngomong di depan kamera. Yang paling nggak, yang biasanya nggak biasa ngomong jadi ngomong ya. Iya, biasanya nggak ngomong depan kamera, sekarang jadi kamera udah kayak temen gitu. Iya, jadi malah gue hanya nontonnya kadang lewat kamera saja, karena memang salah satunya Erik ini emang jarang kesini, tapi teman-teman yang lain sering kesini, makanya baru sempat. Gue orangnya rada nolek sih Om. Maksudnya kalau udah di rumah ngurung diri di kamar gitu. Suka dukanya apa main YouTube? Suka dukanya pas dulu sih, sampai sekarang juga masih ada dukanya sih. Kalau dukanya itu kayak ngebangun channel tuh bikin satu video aja setengah di segala, tapi kayak view-nya kecil. Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Sedih juga, kecewa. Diledek sama temen dulu tuh. Ya ampun,
lu bikin konten prank gitu mah kayak gak ada urat malu segala, yang nonton mah gak ada. Ya juga kata ya diledek. Pokoknya di lingkungan sekitar tuh pressure tuh lumayan lah. Lu kan kalau nggak salah di awal-awal kontennya memang ngeprank yang ngacak ya. Iya. Lu tiduran di zebra cross gitu ya, di lampu merah gue lihat ya. Itu parah sih, itu hampir bermasalah sih itu konten. Iya, hampir bermasalah. Kemudian kesurupan lah. Iya, kesurupan. Di mall. Iya. Terus lu datengin rumah-rumah yang kayak banyak hantunya ya. Iya, pokoknya random lah semuanya dilakuin tuh. Iya, gitu. Dan akhirnya lu memutuskan belakangan kayaknya suka reaction atau suka ngomongin veteran Petro Putra Onsu ya? Iya, veteran. Emang kenapa sih lu suka tuh? Sebenarnya kalau masalah awalan reaction gitu. Kalau awalan reaction ini kita kan sebenarnya dari awal kan masih random nih. Random konten apa aja. Nah, kebetulan veteran Petro ini lagi viral di Brownies. Kita lihat, akhirnya kita reaction lah kan. Kita reaction, ternyata feedback dari penonton ini kayak mengapresiasi video reaction kita gitu loh. Maksudnya view-nya di antara konten-konten lain ini kok view ini bisa gede Cik gitu. Akhirnya kita reaction, kita dulu belum pernah kenal. Akhirnya kita sejalan dengan kita reaction, kita lebih dekat dengan veteran Peto gitu. Maksudnya lebih mengetahui gitu. Akhirnya lu cari tahu gitu kan. Cari tahu ini. Terus makin lama, emang jujur awalnya kita nge-reaction veteran tuh, kalau gue gak tau kalau Ciko, gue tuh kayak ini bagus. Maksudnya bagus, peminatnya banyak, kita reaction. Tapi makin kesini sesuai setelah perjalanan ini ya, ternyata veteran ini sosok yang menginspirasi sih. Oh gitu. Menginspirasi. Akhirnya lu juga care dan ngefans gitu ya. Akhirnya malah jatuhnya nge-care ngefans. Jadi kalau dibilang gara-gara enggak, sebenarnya awal gue jujur juga enggak terlalu kayak biasa aja. Oh, bisa nyanyi. Oh ya udah bisa kita reaction, suaranya bagus, emang suaranya bagus. Tapi makin lama kelamaan ikut jadi kita tahu, kita malah lebih banyak belajar dari veteran Peto malahan gitu. Jadi memang awalnya cuman cari-cari view gitu, cari view sebenarnya, cari penonton gitu. Iya, ini gue ngomong sih, soalnya banyak YouTuber lain tuh. Gue nge-reaction veteran karena emang orangnya bagus, ini kayak muji-muji banget lah. Padahal sebenarnya gara-gara nyari view, nyari AdSense sebenarnya. Iya, mereka kayak lebay, gak mau jujur aja sama diri sendiri. Padahal dan itu lu pernah merasakan bahwa tadinya cari-cari penonton aja nih, views gitu ya. Iya, tapi kemudian ngefans. Kemudian malah jadinya ngefans gitu, gara-gara tahu real life-nya, tahu kalau suara udah pastilah suka lah. Cuman pas tahu perjalanan hidupnya, pas tahu sekarang di keluarga ada Onsunya, pas tahu ya prestasi dia itu membanggakan banget, dan malah gue juga jadi bisa belajar banyak dari dia sih. Apa yang lu paling akhirnya memutuskan, apa yang paling berkesan akhirnya lu memutuskan ngefans terhadap veteran Peto? Kalau ngefans sih sebenarnya gue lebih, kalau karakter suara sih emang gue suka, cuman gue lebih ke ini sih, ke perjalanan hidupnya sih. Personalisasinya. Iya, personalitinya dia tuh personalisasi bener-bener apa ya? Dia tuh kan dari kecil itu udah, ternyata setelah kita korek-korek, ternyata dia dulu kecil hidupnya nggak seperti kita gitu maksudnya. Ibaratnya di daerah juga kan lebih susah tuh. Lebih susah ya maksudnya gitu, lebih susah apa? Mau maju tuh lebih susah. Maju tuh susah, tapi terus apalagi kita tahu backgroundnya dulu kayak keluarganya kurang inilah gitu. Tapi veteran ini tetap positif, semangat nyanyinya keren, dia manggung dari acara kondangan gitu. Memang veteran Peto tuh pejuang keras ya. Iya, sosok inspirasi. Makanya dia wajar lah kemudian banyak yang mengapresiasi dan menginspirasi. Karena memang jadi dari anak daerah tetapi punya kemampuan, punya kemauan juga, makanya jadilah gitu ya. Dan kata gue, kalau menurut gue sih veteran nih kayak ada mujizat Tuhan kali ya. Soalnya kita yang tinggal di daerah, kita punya skill sebagus apapun, punya apapun. Kalau emang di daerah, di kota itu gak bakal ngelirik daerah. Tapi karena mungkin emang dasar kayak ada ini ya, kayak benar-benar mujizat lah. Jadi ada yang ngelirik, ada jalan dibawa ke kota gitu. Ibaratnya emas yang lagi terkubur gitu. Jadi dia emas tapi dia ditemukan dan dibawa, ya dia bisa bersinar gitu. Sampai akhirnya memutuskan ngomongin atau reaction atau apapun lah, ngomongin soal veteran Peto itu di channel lu. Iya, sampai hari ini. Bener lah sampai. Dan emang gue juga senangnya salah satu faktor juga sih, emang penontonnya banyak sih maksudnya. Jadi kita sering berinteraksi, tiap video itu kita lihat komen, ini terus view-nya banyak, jadi senang aja gitulah bikin kontennya gitu, jadi semangat gitu. Nggak bosan? Dibilang bosan sih, soalnya gimana ya, kalau ngelihat itu bawaannya senyum-senyum mulu. Kalau memang memberikan spirit baru ya. Memberikan spirit, kayak misalnya nge-reaction foto, kalau nggak nge-reaction
foto sih, kalau foto tuh jadi kayak lucu juga, gayanya cool juga gitu. Jadi teman-teman di di channelnya Deci TV itu yang di reaction tuh bukan hanya lagu-lagu, tetapi outfit, foto-foto kegiatannya, bahkan komentarin sampai penghasilannya kadang. Dia diliatin tuh. Iya, konten kemarin tuh. Iya, konten kemarin tuh gue pikir, waduh, ini kok sampai ngeliatin penghasilannya. Soalnya kalau konten penghasilan tuh gue kemarin Telegram Om. Soalnya kayak ada yang ngebully gitu loh di YouTube-nya MOP itu. Ya biasalah haters gitu kayak MOP mau udah kaya gini, ngapain sih gini-gini. Jadi padahal mah kita tahu biaya produksi terlebih tinggi daripada keuntungannya gitu kan. Oh gitu, karena timnya banyak katanya. Timnya banyak, tapi pendapatannya nggak segede yang haters bayangkan gitu. Jadi gerah aja gitu lah sebenarnya. Nah, kalau nge-YouTube nih harapannya gimana? Masih mau nge-YouTube atau masa depan YouTube menurut lo prospeknya masih bagus kan? Kalau prospek sih masa depan YouTube, itu kayak YouTube nih kayak bener-bener mungkin semua orang juga tahu lah Om, YouTube nih kan prospeknya panjang ya. Dan kayak ibaratnya kalau orang bilang ada aset investasi lah, di mana lo berkarya, karya lo itu gak bakal hilang gitu selama terus prospek ke depan tuh ya ada jenjang karirnya kalau sekarang tuh YouTube Om. Jenjang karir gimana? Iya, kayak maksudnya kita nge-YouTube, kita nge-branding diri sendiri, kita di luar juga bisa dapat kerjaan juga walaupun di luar YouTube. Oh iya, untuk off airnya. Nah, untuk off air jadi pembicara, entah endorse, entah motivator, entah apa gitu. Lu melakukan itu endorse gitu? Iya, kalau endorse sih kita masih kecil-kecil sih. Masih gitu. kecil-kecil, cuma belum nyampe ke tahap sampai jadi motivator segala, belum, pembicara belum gitu maksudnya. Tapi kan penonton lu banyak, subscriber lu juga banyak. Setiap kali tampil tuh nggak pernah deh di bawah 2000 ya. Iya, kalau konten veteran sih ya. Iya, selalu begitu. Jadi selain itu juga memang faktor veteran Peto kemudian bukan hanya menginspirasi tapi memberikan jalan bagi kita ya, ini buat Deci TV Erik. Iya. Nah, kalau untuk veteran Peto nih lu ngefans apa sih? Kalau ngefans ya kayak misalnya gimana ya? Emang gue gak terlalu ngikutin detail banget, gak kayak BXB yang sono tuh detail banget tuh. Tapi minimal setiap ada lagu baru gue pasti ngikutin. Setiap ada vlog-vlog kayak sekarang nih weekend. Biasanya kan MOP ada cerita soal yang baru lah kemarin. Kalau nggak salah, gitu ya. 6 hari lagi tuh kalau nggak salah ada lagu. Ada lagu apa ya? Lupa gue ntar. Kayak ada lagu dia tuh. Sama apa? Dia mau ngeluarin single baru lagi nih si veteran ini. Yang bareng kali ya? Sendiri kali ini deh. Oh, kayaknya sendiri. Lagu barunya. Lagu barunya ini dia. Oh, itu pasti ditunggu-tunggu tuh teman-teman. Kalau lagu kayak saya aja nih, meskipun belakangan kemudian memang kenapa gue memutuskan sering reaction veteran Peto, sering wawancara fan-fansnya veteran Peto, karena memang veteran Peto adalah merupakan sosok inspirasi, apalagi bagi anak-anak di daerah dan dunia musik. Bahwa gue kerap ngomong, jadi teman-teman di daerah itu nggak perlu khawatir. Iya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan asal ada kemampuan, punya kemampuan juga, kemauan, punya kemampuan juga gitu ya. Jadi kita nunggu nanti. Iya, 6 hari lagi tuh lagunya Apa Salah dan Dosaku dia lagu. Iya, itu kita tunggu deh, itu lagu barunya ya. Pasti udah ditunggu BXB dimanapun tuh. Ayo Onyo kita serbu MOP channel. Iya. Dan kita siap mereaction lagu-lagunya gitu. Iya. Yang paling lu sukai dari veteran Peto Putra Onsu ini apa? Satu kan kepribadiannya nih ya. Kedua, gue suka banget sama karakter suaranya. Itu melengking banget tuh. Kalau mungkin gue kan orang dari Sumatera ya. Lu bisa nyanyi dong? Nggak bisa justru. Bisa, cuman nggak bagus itu nyanyi-nyanyi dikit lah. Tapi kalau lagi ibadah lu nggak nyanyi? Ibadah nyanyi lah. Nyanyi kan cuma nyanyi ngikutin irama. Nggak dominan ya? Nggak dominan. Yang dominan kan yang orang depan tuh khusus. Iya, suaranya tuh bener-bener gimana ya? Kayak udah ada suara-suara calon superstar gitu. Di umur segini maksudnya. Remaja ya? Di umur anak kecil yang beranjak dewasa jadi remaja. Kayak kemarin bisa duet sama Judika. Gua kan salah satu, ya ibaratnya ngefans juga sama Judika lah. Pas ngeliat kan, buset. Pas baru-baru reaction tuh kan, buset duet sama Judika lagi ini. Jadi ngomongin veteran Peto tuh gak ada habisnya. Gak ada. Karena nyanyi dengan penyanyi-penyanyi yang punya karakteristik suara yang tinggi dia masuk. Nyanyi Jawa kemarin masuk lagi gitu kan. Nyanyi lagu-lagu daerah. Terus lagu-lagu lama yang kayak Ebit gitu ya. Itu pun masuk sehingga
kalau untuk urusan nyanyi memang lagi-lagi saya sering bilang bahwa Bertrand Peto itu adalah stok musisi Indonesia masa depan. Iya, gitu iya ya. benar banget sih. Nah, kalau lu lagu apa yang paling disukain? Gue lagu yang Deritaku sih. Deritaku. Itu Deritaku itu menyentuh banget ya. Itu gue seminggu gue puter ulang-ulang terus itu Om. Jadi gue download lagunya, gue masukin musik player, gue puter ulang terus. Dan pesan lagunya itu seperti cerita perjalanannya gitu. Iya, bener. Jadi kayak kalau denger lagu ini ingatnya Bertrand gitu. Iya. Perjalanan hidupnya Bertrand. Jadi kayak menyatu banget sih. Khusus lagu itu menyatu banget sih menurut gue. Dan lagi-lagi kalau membawakan lagu sedih tuh Bertrand Peto tuh penghayatannya, Iya. penjiwaannya Bener. bisa banget tuh, dapet Bener. banget. Lagu sedih masuk, lagu ceria masuk, lagu koplo masuk, lagu koplo gitu. Terakhir tuh gue denger kok di channel lu Deci TV, apa sih kenapa lu curhat mau pisah apa gimana? Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Iya, yang kemarin tuh sempet ini sih, sempet kayak Ciko nih kayak ada masalah finansial gitu sebenarnya. Yang dimana ya kendaraan dia kan harus ditarik, jadi terus dia mutusin buat kerja kan dia jauh ya. Kalau gak ada kendaraan kan dia susah lah gitu, mobilitasnya kan. Jadi dia mau pindah ke tempat yang lebih dekat sama kerjaannya Di gitu. tempat kita sini malah ya. Iya, tempat ini ya. Kebetulan tempat ini ya. Iya, di tempat sini. Iya. Padahal gue juga belum tahu loh dia mau di sini, terus kemudian ngomong tuh Oh, iya. minta iya, izin iya. bahwa Iya, "Oh, iya. ya kalau bagi gue sih welcome, nggak ada masalah. Memang tempat gue ini gue proyeksikan buat anak-anak muda yang kreatif, punya karya. Ayo kita berkarya bareng di sini, tidak ada Iya, masalah. iya, baik banget sih Om sama ini bener. Dari kemarin kita konten di sini dikasih fasilitas. Iya. Kita minum dulu dong, minum Oh, dulu iya, dong. iya, Ini iya, kan Om. ada tamu istimewa nih. Iya Om, aduh, Ayo thank you kita banget tos nih. dulu dong. Thank you banget Om. Ini Le Minarelli. Seperti dari pegunungan ya. Enak ya? Enak ini. Pokoknya rasanya rasa air. Enak, Tapi gratis. Nah, kalau ini soal Bertrand Peto lagi, apa yang menurut lu dari Bertrand Peto tuh merubah apa ya kebiasaan lu, hidup lu gitu, ada nggak? Ada sih, ada. Dulu gue orangnya kayak apa ya? Ya kayak malas-malasan banget sih. Kayak ibaratnya pulang kuliah, ngerjain tugas, ya udah, gue usah ngapain lagi. Pulang kuliah ngerjain. Semenjak ada Bertrand Peto nge-YouTube, jadi pulang kuliah, tugas, jadi ya udahlah bikin video lah, jadi lebih Paling kan lu riset ya, riset Bertrand Peto, baca-baca gitu kan jadinya. Minimal dari situ terus jadi lebih produktif lah kalau menurut gue, ke diri gue sendiri gitu. Itu memang gue selalu banyak wawancara orang yang suka sama Bertrand Peto, bukan hanya soal lagunya, tetapi kemudian memberikan feedback yang baik bagi para penggemarnya gitu ya. Rata-rata positif sih pasti feedbacknya. Jadi penggemarnya ini apalagi banyak BXB garis keras itu. Jadi, karena memang menginspirasi, kayak Erik tadi aja yang biasa saja tadinya kuliahnya, kemudian nambah semangat. Lu udah lulus? Udah lulus sih, Udah tahun kemarin udah lulus. Oh. Iya udah lulus kebetulan. Iya. Kebetulan. Nah, yang lu harapkan dari Bertrand Peto apa nih? Yang gua harapkan sih moga-mogaan tetap konsisten di dunia musik, nah karena emang kita mungkin satu masyarakat Indonesia nanti banget kan Bertrand ini kan kayak superstarnya masa depan gitu, kayak Judika yang masa depan mungkin lah gitu ya kan. Kalau bisa sih internasional sih, kayak harus kayak Agnes Mo ya. Kayak Agnes segala. Jadi kan soalnya gue denger juga Bertrand ini ada infonya kalau mau sekolah di luar negeri kan, 1 tahun katanya sekolah musik tuh kayaknya. Wah pasti diasah lagi skillnya itu. Iya. Ya itu teman-teman, kita ngobrolin Bertrand Peto dan perkenalan saya lah dengan Erik Deci TV nih. Thank you sudah mau mampir. Gue seneng banget. Nanti sesi lain kita ngobrolin soal Bertrand Peto yang lebih ramai lagi bareng-bareng. Gitu ya. Thank you ya Erik. Itu aja obrolan kita kali ini. Salam perspektif saya. Yoi.